ketika ada ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, itu kita harus bertanya, saya ini beriman apa enggak? Ya Allah. Elvicom, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini ya, Prof ya. Sangat sehat. Alhamdulillah. Ya, sangat bahagia. Mhm. Sangat semuanya ya, Prof ya. Harus begitu karena Allah mencintai orang yang bersyukur, ya. Nggih, nggih. Dan Allah lebih mencintai orang yang sangat bersyukur. Masya Allah, yang sangat bersyukur. Sangat nggih. bersyukur. Ya Allah. Jadi kalau kita sehat, nah itu ya Allah senang. Tapi kalau sehat, sangat sehat. Sangat sehat. lebih seneng ya Allahnya, Prof ya. seneng Allah. Ya Allah. nggih. Nah, kemudian gimana bahagia? Sangat bahagia. Bahagia. Kan gitu tuh. Nggih, nggih, nggih. Kok syukur Pak? Mamanya ditanya gitu. Kok sangat syukur gimana itu? Apa dapat apa hari ini? Ya, saya dapat sesuatu yang besar dan mahal. Apa itu? Apa itu, Prof? Saya bisa tidur nyenyak. Oh, Masya Allah. Itu yang besar ya, Prof ya, tidurnya nyanyi. Kalau masih saya tidak bisa tidur Nggih. semalam, apalagi 2 malam, ya. Itu persoalannya merembet ke mana-mana. Merembet, Prof. Satu, pusing, Iya, lalu mudah marah. nggih. Kalau sudah mudah marah itu menjadi mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Iya, nggih. Lalu dia badannya lemas, kurang Nggih. produktif. Nggih. Makanya Al-Quran tuh menyebut termasuk nikmat Allah yang besar yang harus kamu syukuri adalah tidurmu itu. Oh, Masya Allah. Nikmat yang besar Loh. tidurmu itu. Jadi Ya ditanya pagi hari Allah. apa hari ini Nggih. dapat uang banyak. Jangan tanya itulah gitu. Apakah hari ini kemungkinan nanti ada apa itu hadiah besar? Jangan tanya itu. Lah apa kok Bapak semangat gitu? Sehat? Sangat sehat. Gitu. Ya Allah. Jawabnya apa ya sudah lah. Ya sekarang nggak sehat gimana wong Allah memberikan saya tidur. Nggih. Coba diangan-angan lah. Kita masa pernah sih sujud syukur karena bisa tidur? Boten pernah, Prof. Nggih. Ya, kita tidak pernah sujud syukur karena tidur. Ya Allah, astagfirullah. Nah berarti kan kita ini termasuk orang yang terkena tamparan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nggih. Mengapa ada nikmat besar tapi kau lupakan? Ya Allah. Nggih. Loh, ya toh? Nggih. Luar biasa. Masya Allah. Gimana Pak? Sangat sehat. Gitu. Loh, itu kok ini Pak? Katanya saya dengar-dengar Bapak sakit. Nggih. Yang sakit kan kaki saya, Thomas. Oh. Gitu ya. Lalu dia mengutip perkataan Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Qala Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, "Idza asabaka syai'un fala tanzur fil musibah ila ma ukhidha minka balindur ila ma baqiyalak." Artinya, Prof? Katanya kakinya sakit. Nggih. Katanya operasi ring jantung namanya gitu. Nggih. Nah itu kan jantung, tapi mata saya kan bisa melihat. Oh, ya Allah. Nggih. Saya makan ya doyan ya. Nggih. Maka dia mengatakan Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, jika kamu mendapatkan musibah kurang pada darimu, tapi balindur ilama baqiyalak, maka lihatlah yang lain-lain saja yang masih ada padamu. Masya Allah. Oh, hebat ini. Syekh Mutawalli Mutawalli Asy-Sya'rawi. Asy-Sya'rawi. Ya. Katanya giginya patah Pak. Ya kalau gigi ya patah, tapi kan hati tidak patah. Ya Allah. Nggih. Ya, itu cara. Kan kita diperintahkan Allah untuk bergembira Nggih. dengan apapun pemberian Allah lah. Salah satu cara bergembira itu ya ini.
Jangan melihat apa yang lepas darimu, apa yang berkurang darimu, apa yang hilang darimu, tapi lihatlah apa yang masih tersisa padamu. Masya Allah. Qala al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, idza asabaka syai'un fala tandur fil musibah ila ma ukhidha minka balindur ila ma baqiya lak. Ya, ini saya mengajak dulur-dulur Al-Victor ya, dimanapun berada ya. Hari ini ada yang sedang ke pasar, Iya. tapi sedang mendengarkan radio juga ya. Ada yang menjadi apa itu pelayanan jasa transportasi. Iya. Beberapa hari yang lalu ada supir ojol ya. Iya. Apa itu ya, Angkutan ojol, online. bukan ya. ojol apa itu? Iya. Apa ini? Ojek online. Online ya. Angkutan online itu dia melihat kok nama ini tidak asing ya Pak ya gitu ya. Apa Bapak yang ngisi di Al-Victor itu? Ya Allah, ojol ini Prof ya. Ya itu. Saya selalu mendengarkan walaupun dalam keadaan yang agak repot. Masya Allah. Oh gitu. Baru tahu Pak saya. Orangnya ya Prof. Masya Allah. Lalu ini ya mudah-mudahan ikut mendengarkan hari ini. Iya. Ya. Lalu dia cerita soalnya saya dengarkan Pak itu saya ini. Alhamdulillah oke ya. Ya Mas saya bilang banyak sodako ya ketika ngangkut orang ya. Oh. Gitu. Nggih. Apa maksudnya itu Pak? Gitu. Ya maksudnya kalau ada orang naik itu satu tempat panjatan kaki itu kamu bukakan. Ada kan yang kita naik nggak dibukakan, suruh buka sendiri. Iya. Itu panjatan kaki itu loh. Iya, termasuk pelayanan ya Prof. Ya itu sodako tuh. Oh, sodako ya. Jangan cepat-cepat sampai nanti ada lubang terus kaget. Nggih. Sodako toh. Kan gitu. Nanti kalau sudah selesai, kalau mau berangkat saya doakan dulu Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Ya Allah. Seneng toh? Seneng Prof. Nah itu sodako. Nggih. Nanti ketika pulang apa itu turun, terima kasih Pak ya, mudah-mudahan kerja Bapak hari ini barokah. Masya Allah. Sodako lagi. Jadi berkendara ya sodako, mulut ini ya sodako. Oh. Itu? Masya Allah. Ini ya orang ini tawaduk sekali. Saya salut kepada Mas ini ya, mudah-mudahan mendengarkan juga ya. Iya. Saya salut bagaimana Ananda ya, karena ini masih muda ya. Ananda itu menyatukan antara ibadah nafkah dengan ibadah hati. Artinya itu ya cari nafkah itu ibadah. Kemudian ikut mendengarkan acara ini juga ibadah. Masya Allah. Setelah turun itu dia tidak berani jabat tangan. Oh, Dia kenapa? minta izin dulu. Bapak, Bu, apakah boleh saya berjabat tangan? Ya Allah. Nah, saya itu mikir, jabat tangan minta izin. Saya ini siapa? Ali ini ya, potongan segini ya. Kenapa? Saya tidak melihat apa-apanya. Ya artinya itu kesopanan yang seperti itu penting gitu ya. Ternyata apa yang dilakukan seperti itu, terima kasih, kemudian ini dan sebagainya, itu ternyata membuat pencitraan dirinya ya. Saya kalau ingat orang itu, ingat cara sopan santunnya bicara, cara santunnya apa itu mengendara, itu saya teringat terus. Nah orang seperti itu kalau kemudian setelah turun diberi bonus 20.000, 10.000. Oh, bersyukurnya ya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana cara bersyukur ya itu sederhana. Ya, kan gitu toh. Iya, apa bahagia? Ya, sangat bahagia. Loh, kok sangat bahagia apa tidak pernah dimarahi istri mamanya gitu ya. Gitu. Loh.
kok dimarahi gimana? Itu bukan dimarahi, itu namanya kepedulian supaya kita tidak jadi orang yang Ya salah. Allah, astagfirullah. Anda itu menyebutnya dimarahi, gitu. Ya jadinya Marah nggih. Enggak marah itu, bahagia punya istri yang kepedulian kepada Suami. dimarahi mama itu jangan boros ini kemarin sudah beli, itu bukan marah, mengendalikan supaya kita bisa mengikuti hidup yang terbebas dari hutang, ya toh. Ya pemerintah saja melakukan efisiensi, ya toh. Kenapa kok beli buah itu? Kan di rumah masih ada buah. Iya tadi itu nggak tahu kok tiba-tiba kepingin. Ya, Kan gitu. Pokoknya kalau ditanya, Mas gimana Mas Ishak, sehat? Sangat sehat, Bro. Oh, itu Allah senang sekali. Wong diberi sakit ya asam urat, tapi kok ekspresinya kok senang, itu senang. Ya Allah, Lah kalau orang dapat sesuatu yang besar ya, yang nyata besar pada umumnya, lalu alhamdulillah sangat sehat, maunya tidak ada kekurangan apa-apa, sangat pantas. Dia agak sakit. Kalau ditanya lagi, Mas Ishak gimana keluarga? Bahagia? Sangat bahagia. Wah. Prof. Ya itu adalah satu cara sederhana saja. Jadi sudahlah kalau mamanya ditanya itu jangan melihat apa yang sudah hilang, apa yang masih ada. Ya kan gitu tuh. Anak kan namanya tidak lulus Pak dari ujian kemarin. Nah kalau ujiannya kan tidak lulus, tapi kan dia perjalanan dari rumah ke sana selamat, pulang selamat, kan gitu toh. Oh tidak lulus kan biasa, ada siang dan malam. Kalau sekarang tidak lulus kan besok suatu saat lulus. Tidakkah Allah sudah mencatat di sana kapan lulus dan tidak lulus? Coba. Masya Allah. Itu yang disebut Rasulullah, Muslim itu orang ajaib. Ajaib kayak gitu ya, Bro. Cara menyikapi sesuatu itu enteng-enteng. Ya Allah. Ya. Ya, sebelum saya lanjutkan, mumpung ini masih ada waktu, orang-orang teman-teman di luar sekitar masih bisa mengikuti ini. Karena biasanya mereka banyak yang nunggu doa gitu ya. Sedangkan nanti kalau sudah jam 8 itu mereka sudah harus masuk kantor. Maka untuk segmen ini saya akan bacakan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka tasma'u kalamana. Amin. Wahai Allah, Engkau Maha mendengar setiap kata dalam doa kami. Amin ya Allah. Wa ta'lamu sirrana wa jahrana. Amin ya Allah. Engkau ya Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di hati kami dan apa yang kami ekspresikan. Wala yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Ya Allah, di hadapanmu tidak ada yang tidak terang tentang keadaan kami. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'alukal husna, nas'aluka bi asma'ikal husna. Amin. Kami mohon kepadamu dengan asma'ul husna wa sifatikal ula, dan sifat-sifatmu yang maha baik. Amin ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, wahai Allah yang maha peka terhadap kebutuhan hambanya. Kami memiliki sejumlah kebutuhan dan Engkau peka dan faham tentang kebutuhan kami. Ya Manan, wahai Allah yang selalu memberi, kami berharap Engkau memberi sesuatu yang menjadi keinginan kami dan keinginan keluarga kami. Ya Qatimal Ihsan, ya man biyadihi maqalidus samawati wal ard. Wahai Allah yang memegang kunci segala perbendaharaan langit dan bumi. Amin ya Allah. Wahai Allah, jika rezeki kami di dasar bumi, maka mohon Engkau keluarkan dari bumi. Wa in kanat arzaquna fis sama' fa anzilha. Jika rezeki kami masih tergantung di langit, maka kami yakin Engkau pasti Maha Kuasa menurunkannya. Amin ya Allah. Wa in kanat arzaquna ba'idan faqarribna. Ya Allah, jika rezeki kami di tempat yang jauh, maka jadikan kami sudah bisa mendekat dengan pusat rezeki itu. Amin ya Allah. Allahumma innaka qulta fil Qur'anil azim. Amin. Engkau berfirman, wahai Allah, di dalam Al-Qur'an, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Amin ya Allah. Engkau selalu memberi rezeki
Berikan kami rezeki kesehatan, Amin ya Allah. rezeki uang, Amin. rezeki kebahagiaan. Amin. Dzul quwwatil matin. Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan segala-galanya. Amin ya Allah. Amin. Berikan kami, keluarga kami, untuk berpuasa Ramadan. Amin ya Allah. Tidak hanya berpuasa dari makan dan minum, Amin ya Allah. tapi juga berpuasa dari perkataan yang menyakitkan hati orang. Amin ya Allah. Kuatkan kami untuk berpuasa dari perkataan yang itu tidak Engkau ridhoi. Amin ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk puasa dari hal-hal yang haram, Amin. termasuk puasa mata kami dari hal-hal yang Kau haramkan. Amin ya Allah. Puasa dari harta yang bukan milik kami. Amin. Bersihkan hati kami, Amin. bersihkan harta kami. Wahai Allah, maafkan kami karena kami tidak bisa menyanjung-Mu sesuai dengan kebesaran-Mu yang Amin sesungguhnya. ya Allah. Kami kelelahan menghitung dosa kami Amin ya Allah. dan kehabisan kata untuk menggambarkan lautan kasih dan ampunan. Amin ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kami, Amin. ampunilah Bapak dan Ibu kami, Amin ya Allah. pasangan hidup dan anak-anak kami. Amin ya Allah. Ya Allah, melalui puasa Ramadan, melalui zikir kami, jadikan semua itu menjadi ibadah pembebas kami dan orang tua kami dari segala penderitaan dunia, penderitaan di kubur, dan penderitaan di akhirat nanti. Amin ya Allah. Ampunilah semua keluarga yang telah Engkau panggil mendahului kami. Amin. Bebaskan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka. Jadikan kuburan mereka taman surga. Amin ya Allah. Jadikan kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya menemani hari-hari kesepian mereka. Amin ya Allah. Amin. Allahumma at'ihim minal jannah. Amin. Ya Allah, seluruh keluarga kami dan orang-orang muslim yang sudah dalam kubur, kirimlah makanan dari surga. Amin ya Allah. Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Amin ya Allah. Wa asqihim minal jannah. Kirimkan minuman-minuman yang lezat yang mereka sukai dari surga. Amin. Wa arihim makanahum minal jannah. Dan selama dalam kubur itu, melalui doa kami, Engkau tunjukkan gambar video tentang kamar yang sudah Engkau sediakan untuk mereka di surga. Amin ya Allah. Amin. Wa qul lahum udkhulu min ayyi babil jannah. Lalu katakan mereka, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang Kau suka. Amin ya Allah. Amin. Wahai Allah, sejak kecil sampai dewasa ini, tidak sedikit orang yang berjasa, sangat baik, penuh perhatian untuk mengantarkan kami sampai kami menjadi orang seperti saat ini. Amin. Kami tidak bisa membalas kebaikan mereka Ya Allah. kecuali doa. Semoga mereka mendapat kasih-Mu Amin. sejuta kali lipat dari kasih mereka kepada kami. Amin ya Allah. Amin. Jika ada sedikit kebaikan pada kami, Amin. jadikan kebaikan itu pahala yang teralirkan untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, Amin ya Allah. Amin. baik yang masih hidup ataupun yang sudah ada di sisi-Mu. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan amin. Ya, Masya Allah. Baik Prof, monggo Prof ya. Ya, pada bagian ini saya mengingatkan kembali agar supaya mengikuti rekaman dari ya siaran-siaran yang sudah diedit dengan cantik oleh Mas Ishak di MOH Ali Aziz Channel. Ya, gitu. Saya butuh dulur Eviter melihat supaya kalau saya salah itu ada yang membetulkan. Nggih, mengkoreksi ya Prof ya. Kan saya ini bukan nabi yang tidak pernah salah ya. Saya butuh masukan-masukan dari semua pihak. Juga saya kira Ramadan ini yang terbaik untuk dihadiahkan adalah buku. Buku ya Prof ya, Masya Allah. Ya, buku ya. Buku saya kira itu perlu. Nggih. Daripada makanan sudah
kalau Ramadan itu Iya, nggak tahu luar biasa makanan nih. ya, namanya di meja itu. Heeh. Ada dari masjid, ada dari tetangga. Tetangga. Masya Allah, orang Indonesia itu luar biasa. Baik. Nggih. Nah, pada segmen ini, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tadi yang saya katakan Ramadan, puasa kata dan harta haram. Nggih. Ramadan, Puasa kata dan harta haram. Nah, gitu. Begini ya. Kalau orang berbicara puasa Ramadan, pasti pijakannya adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ya, Prof ya. 183. Gitu. Al-Baqarah 183. Nggih. Nantilah tahun depan tuh kalau Ramadan ya ini lagi ayatnya. Ayatnya sama ya. Sejak zaman Nabi ya ini. Nggih. Tapi walaupun ayat ini sudah saya baca tidak tahu berapa puluh kali yang setiap Ramadan, Mas. Nggih, banyak sekali ya, Prof ya. Selalu ada yang baru gitu loh. Selalu ada yang baru. Nah, ini ya sekarang 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kata Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang sangat pintar Quran. Iya. Sangat pintar Quran. Sampai dia pernah mengatakan, saya ini suara Al-Quran diturunkan itu rasanya saya ikut mendengar setiap ayat itu. Ya Allah. Artinya itu dia mendalami betul, expert di bidang Quran. Ibnu Mas'ud. Dan dia yang diberi kehormatan Nabi untuk membacakan Quran di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi itu suruh membacakan. Masya Allah. Dia keberatan toh. Loh, Nabi kan mestinya aku yang mendengarkan suara Nabi, tapi kok aku yang membacakan. Ya hidup ini ya tidak bisa hanya mendengarkan, tapi saat-saat tertentu ya harus membaca. Tidak hanya membacakan, tapi saat-saat tertentu harus mendengarkan lah, gitulah. Masya Allah. Guru-guru yang biasa menerangkan itu ya suatu saat mendengarkan keterangan orang loh. Yang biasa menasehati ya jangan kebal dinasehati gitu. Ya. Sama lah. Beliau mengatakan ayat kalau sudah dimulai ya ayyuhalladzina amanu itu ada sesuatu yang penting yang bagi orang yang beriman. Jadi sebenarnya ketika ada ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, itu kita harus bertanya, saya ini beriman apa enggak? Ya Allah. Gitu. Kalau saya beriman berarti saya kena panggilan ini. Kalau setengah iman berarti kan panggilannya samar-samar. Nah itu, hai orang-orang yang beriman. Nah kita akan beriman. Dulur Victor, ini puasa kan kewajiban agama. Prof. Masih banyak di antara kita ini yang puasa tapi sholatnya bolong-bolong. Ya toh? Bahkan ada yang sehari tidak puasa, sholat sama sekali itu ada, tapi puasa dia. Gitu. Nah, orang seperti ini jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang membuat dia tidak bersemangat. Contoh ya, sholat itu kan ibadah yang utama. Nah, yang utama saja tidak, kok yang kedua tidak utama. Nah, ngomong begini kan tidak betul. Ya Allah. Ya justru dibalik. Alhamdulillah sekalipun kamu ini belum bisa sholat 5 waktu, tapi kamu sudah puasa. Jadi katakan kalau meninggalkan sholat itu dosa. Nah dosa kemudian. Nah kalau kamu tidak puasa ya tambah banyak dosanya. Yang kedua, saya yakin dengan puasamu itu nanti karena orang puasa itu kan menjadikan jiwa kita itu sedang terbuka untuk diberi cahaya. Mudah-mudahan dengan kamu puasa hari ini
atau sebulan ini nanti cahaya Allah itu diarahkan ke hatimu, lalu kamu bisa sholat apa itu 5 waktu. Masya Allah. Kami enak lah yang ngomong. Itu sedekah begitu itu. Oh, termasuk sedekah guys, beri apresiasi. Ya, jadi jangan mengecilkan semangat orang. Ya itu. Masya Allah. Mamanya lagi ada juga yang sholat, daripada sholat tidak ngerti ya lebih baik enggak. Nah, sholat kok seperti itu. Ya Allah. Jadi jangan begitu. Sholat itu ya sudah sah, tapi andaikan itu mengerti ya tentu lebih baik. Nah, itu ya. Masya Allah. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Nah, puasa itu arti asalnya ya Mas. Iya. Menahan diri dari tindakan sesuatu. Dari tindakan sesuatu ya Prof. Dari melakukan sesuatu itu menahan diri untuk melakukan sesuatu. Jadi mestinya dilakukan tapi tidak. Itu dia namanya puasa. Makanya Nabi Zakaria di dalam ayat-ayatnya itu dikatakan, aku puasa bicara. Ini puasa berbicara ya Prof ya, enggak ngomong ya. Aku puasa bicara. Jadi Nabi Zakaria enggak berbicara sama sekali. Karena ada tanda-tanda bahwa istrinya itu hamil di luar dugaan. Nah, itu untuk ya bisa saja itu maknanya adalah supaya doamu terkabul ya jangan banyak bicara lah. Kan lama belum punya anak. Nah, diwajibkan kamu berpuasa. Nah, ini tadi yang saya katakan itu. Puasa jangan hanya meninggalkan makan dan minum. Walaupun makan dan minum itu juga perlu. Paham? Dan pada ayat berikutnya nanti diterangkan ayyam ma'dudat, pada hari yang sudah ditentukan. Nah sekarang ya itu sebagai hari-hari yang sudah ditentukan, sama dengan saya itu, kata Allah, aku itu tidak menyuruh kamu puasa sepanjang tahun loh. Ya toh? Ya hanya hari-hari itu. Ya Allah. Setahun berapa hari? 360 toh? Iya, 360. Oke. Sekarang dipotong 30. 330-an. Berarti kan 30 toh? Iya. Kan sama dengan Allah mengatakan, kamu itu saya suruh puasa tidak lama kok. Kamu kan setahun saya beri hidup 360. Iya. Sudahlah sekarang 30 saja. Nah, 1 dari 12 itu berapa persen? Ya kan gitu kan? Iya. Hanya sekian persen. Sama dengan mengingatkan gitu. Masya Allah. Nah di sini diterangkan puasa itu sudah sejak zaman dulu sebelum Islam turun itu ya sudah ada puasa. Sudah ada puasa ya Prof ya. Cuma caranya tidak selalu seperti kita. Ada yang mulainya itu tengah hari. Iya. Ada yang boleh puasa dan puasa tapi boleh minum. Puasa tapi boleh minum. Minumnya enggak boleh makan. Oh, makan saja. Ada yang puasa itu mulainya tengah malam. Ada yang macam-macam lah gitu. Ada begitu. Macam-macam caranya. Tapi yang jelas bahwa puasa itu sudah dilakukan oleh dulu. Sekarang kalau kita teliti lagi ya itu Telur Victor ya. Bahasanya coba. Wahai orang beriman, ya. Terus diwajibkan. Oke, stop. Diwajibkan. Itu bahasanya tidak Allah mewajibkan loh. Artinya bagaimana Prof? Diwajibkan toh. Oh, diwajibkan itu ya. Artinya itu walaupun umpamanya saya tidak nyuruh puasa, kamu itu pasti akan mewajibkan dirimu untuk puasa. Paham? Jadi dengan akal sehat, kamu itu nanti sudah bisa mewajibkan kamu puasa itu. Itu filosofi dari kata diwajibkan. Iya. Ini pakai naibul fa'il ini Prof ya. Jadi kalau ditanya mamanya, apakah Allah mewajibkan puasa? Gitu. Ya jawabnya kalau menurut ayat ini
tidak berbunyi itu. Kita sendiri. Nggih, Iya. nggih, nggih. Jadi kalau seorang dokter mengatakan ini harus puasa sekian hari, loh, kok puasa? Kan Allah tidak menyuruh, Saya berpuasa. tidak menyuruh berpuasa untuk menjelang operasi. Nggih. Ya ini harus dilakukan, loh. Berarti puasa itu diwajibkan, gitu loh. Nggih, nggih. Nah di dalam Islam kemudian diatur, ya secara rasional itu puasa, iya. Ya kemudian sekarang diatur, iya secara rasional, ya sekarang agama datang untuk ini loh cara puasa yang baik. Masya Allah. Malam harus berbuka, Nggih, nggih. nggak boleh diteruskan sampai malam tidak, Nggih, nggih, nggih. nggak boleh loh gitu loh. Ya Allah. Itu ada cara-caranya. Jadi ini dalam ya Prof ya kalimatnya Ya, ini ya Prof. diwajibkan loh, diwajibkan. Jadi kalau apakah Al-Quran itu Allah menjelaskan, Allah mewajibkan? Bukan. Jawabnya Tidak. tidak. Nggih. Tidak dalam arti redaksi bahasanya loh. Iya, iya Prof. Yang ada kalau diwajibkan. Bukan. Artinya sekali lagi bahwa secara ilmiah itu, ya, secara budaya, puasa itu ya sudah menjadi tradisi, menjadi kebutuhan keilmuan, Nggih. kebutuhan kesehatan. Masya Allah. Contoh sederhana umpamanya gitu ya. Sekarang kalau kasihan toh, pencernaan kita itu selama ini kan siang kerja, malam kerja. Betul toh? Nggih, Prof. Dan itu berlangsung selama 24. 24 jam dan itu selama setahun loh. Ya Allah. Ya toh? Nggih, nggih, nggih. Jadi perut bekerja siang dan Malam. nah apalagi kalau yang dimakan tuh Oh, nggih. berat-berat umpamanya contoh ya, makan itu apa yang berat-berat itu, daging yang susah dikunyah Ya, itu kan. Kalau daging susah dikunyah itu kan kebanyakan tidak dimuntahkan toh, Iya. diapakan, Dikeluar. ditelan toh. Nggih, langsung Ayo, lek. daging untuk tahu campur, Iya. nah, itu kan ada Tetel-tetelan nggih. tetelan masuk. Nggih. Lah kan pencernaan kasihan. Iya. Aduh, kamu kasih itu kayak wong kamu sendiri gigimu loh. Gak kuat ya. Nggak kuat tuh kamu serahkan saya itu loh. Ya Gitu. Allah, astagfirullah. Itu Nggih. berlangsung sekian. Nah, ini mesin ini kan harus apa? Harus istirahat juga toh. Nggih. Maka apalagi kalau siang ya makannya banyak, kemudian malam juga makan yang berat-berat. Itu pencernaan itu sampai perut itu terasa panas, sampai ketika ke toilet itu ya terasa panas loh. Ini apa anus ini ya. Yang keluar nggih. Lo kan kalau cabai 10, 20 kan berat itu. Iya. Sekarang kalau yang pedas itu ya, Iya, pedas Prof. itu coba sekarang usapkan di mata, Iya, panas. panas. Itu diberikan khusus di situ toh. Ya makanya diwajibkan. Kamu tuh dengan berpikir sendiri itu kamu bisa tahu bahwa itu sesuatu yang wajib. Wajib. Masya Allah. Iya toh? Nggih, nggih. Luar biasa Al-Quran ini. Jadi kutiba saja, kutiba alaikumusiyam itu saja sudah memberikan pelajaran sekian banyak. Nggih, nggih, nggih. Diwajibkan kepadamu puasa. Maka Islam juga gini. Alhamdulillah bagi yang sudah sering puasa Senin Kamis itu, ya. Puasa Kamis, kemudian nanti itu kalau belum biasa Kamis ya Sya'ban ini puasa. Betul? Sya'ban puasa bertahap ini loh. Nggih. Nah, kalau tidak puasa sama sekali ya Senin Kamis tidak, Sya'bannya tidak, sampai Ramadan duk. Ada kekagetan. Iya. Maka puasa sunnah itu sebenarnya membuat supaya kuat ketika nanti terjadi kewajiban itu tidak berat. Masya Allah. Kutiba alaikumusiyam, kewajiban pada kamu puasa. Lah puasa yang baik kan puasa ini ya Mas ya. Puasa otak dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Terus bawahnya otak ini Nggih. mata, hati, mata, mulut, toh, telinga. Nggih. Oke. Bawahnya lagi kan hati. Nggih, nggih. Bawahnya lagi Kelamin, Bro. perut dulu toh. Perut nggih. Iya toh perut. Heeh. Perut.
terus di bawahnya perut. Nggih, nggih. Nah iya toh. Nggih. Jadi ini total, Semuanya ini Prof ya. puas total toh. Masya Allah. Loh kalau Nabi Isa alaihissalam itu juga memerintah, dalam Kristen itu ya ada puasa juga ya. Nabi Isa itu memerintahkan puasa dan pesannya silakan kamu puasa, tapi rambutmu tolong diminyaki dan disisir yang bagus. Bahasa yang kayak mungkin yang bebas, mulutmu jangan sampai kelihatan kering. Nggih, nggih, nggih. Ekspresimu supaya tidak kelihatan kamu puasa. Masya nggih. Supaya kamu itu memang puasa itu hanya untuk Allah. Ya Allah. Gitu. Jangan terlintas gitu. Nggih. Nah, itu kadang-kadang ya ada sesuatu yang kadang-kadang susah kita tolak, umpamanya puasa Senin Kamis ya, terus disuguhi orang Nggih. mau ngomong puasa nggak enak, gitu. Nggih. Ngomong tidak puasa kok tidak diminum, ayo. Iya. Mau diminum untuk menghormati tamu, wong tamunya juga tidak tersinggung kalau tidak saya minum, tuan rumahnya Tuan rumah, nggih. kan lebih baik saya puasa. Lah ini yang ngomong gini nih, padahal siapa ini? Isa, Yesus ya. Iya. Itu katakan puasalah kamu dan percikan minyak di rambutmu. Dan kalau sekarang mungkin ya kan zaman itu kalau puasa kan kusut. Iya, kan. Dosa. Puasa Masya kata haram. Allah. Nah, tidak korupsi itu ya puasa namanya. Termasuk juga Loh. ini. Kan gini toh. Orang puasa itu yang halal saja tidak dimakan. Iya. Tapi Nggih. halal apa enggak? Halal. Enggak dimakan. Soto Halal. halal, enggak dimakan. Walaupun punya duit. Nggih. Toh? Jus alpukat Halal, Bro. halal, tapi tidak dimakan. Apalagi Yang ya haram, gitu loh. Masya Allah. Ini pribadi muslim itu kayak begitu. Nggih, nggih. Ya. Ngomong banyak, boleh toh? Ngomong banyak, Boleh. boleh. Tapi dalam puasa jangan banyak bicara, perbanyaklah zikir. Nggih. Berarti puasa bicara. Nggih. Sampai Nabi mengatakan kalau kamu dipancing-pancing orang untuk sampai kamu mengeluarkan kata-kata yang baik, tahan. Ya Allah. Tuh. Katakan dalam hatimu, aku ini puasa. Nggih, nggih. Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Kalau saya ngomong begini, nah supaya, aduh, nanti tersinggung gimana ya? Kasihan loh. Orang kalau sudah tersinggung itu kemudian bisa terjadi pembunuhan segala loh. Ya Allah, nggih, nggih. Hanya persoalan kecil, tersinggung itu bisa bawa pisau. Ya Allah. Ya Allah. Dan itu yang membunuh kadang-kadang itu tidak menyesal juga itu. Saya puas saya karena Iya. dia itu ngomongnya berkali-kali itu melecehkan keluarga saya. Astagfirullah. Tidak apa-apa saya masuk penjara. Tapi yang penting bahwa orang seperti itu tuh harus dihabisi di bumi supaya tidak ada korban lagi. Ya Allah. Loh, Nggih. dia seperti tidak menyesal. Nggih, Itu nggih. karena tersinggung saja. Maka puasalah dari kata yang tidak baik. Iya, Puasalah dari makanan yang tidak Tidak. halal. Ya. Masya Allah. Jangan makan harta-harta yang itu bukan hak milik kita. Nggih, nggih, nggih. Luar biasa pendidikan puasa itu. Itulah yang disebut takwa. Nggih. Ya, kan gitu. Ya Allah. La'allakum tattaqun. Tattaqun. Supaya kamu jadi orang baik. Mm. La'allakum tattaqun. Kalau sekeluarga kamu puasa semua, supaya keluargamu jadi keluarga baik. Nggih. Bukan tidak baik-baik saja. Ya. Iya, nggih. Tapi menjadi luar biasa baiknya. Ya Allah. Gitu. La'allakum tattaqun. Masya Allah. Jadi panggilan hai orang-orang beriman itu sudah panggilan yang Iya. menggetarkan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Allah. Ya, saya kira itu nanti kita lanjutkan pada segmen berikut. Baik, kita lanjut ini Prof ke pertanyaan, boleh ini langsung ya ini Prof ya. Silakan. Dari ini sebenarnya dari saya ini mau tanya ini Prof juga ini ya. Ya. Perbedaan dari kata siam dengan saum itu ada perbedaan atau tidak Prof untuk maknanya? Sama saja. Sama saja ya Prof Sama ya. saja. Nggih. Jadi nggak ada bedanya ya Nggak Prof ya. ada. Cuma
mengapa beberapa orang tidak mau menerjemahkan puasa? Karena puasa yang ada dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak selalu sehari. Iya toh? Nggak seperti puasa biasanya itu ya, kan Prof gini ya. toh. Besok operasi ya, nanti mulai pemeriksaan darah ya, besok puasa ya. Nah, bahasa puasa itu tidak mesti sehari. 8 jam sebelum tindakan. Operasi 6 jam sebelum itu. Tindakan. Nah, kalau saum itu pasti Sehari. Itu. Nggih. Saum, siam sama saja. Masya Allah. Nggih. Kita ke interaktif ya, Prof ya. Ya. Ada yang sudah masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Suaranya kecil, Mbak. Mbak Syafia ini ya. minta kepada Allah, taman ketuk hati orang tua anak ini untuk ngasih bicara kepada saya, karena saya kan orang memondokkan anak, saya itu banyak berjualan untuk anak-anak yang ada ngaji saya itu gitu. Terus saya minta seperti itu, bisakah saya itu kan soalnya apa itu ngaji Nggih. Baik. Ini waktu sore. Nggih. Ya, terima Ya, kasih. boleh, kenapa enggak boleh? Oh. Ya. Tapi yang lebih baik lagi adalah, ya Allah, berikan aku rezeki dari manapun sumbernya, yang penting halal, dan Kau Maha Kuasa untuk memberi saya. Masya Allah. Nah, itu lebih tepat daripada yang tadi itu, Bunda ya. Gerakan hatinya untuk berbicara saya itu boleh, tidak ada apa-apa. Cuma kalau lebih umum juga boleh, mamanya, ya Allah, saya ini hari-hari ini butuh ini, maka jadikan Quran yang kami ajarkan ini menjadi barokah, penyebab kemudahan rezeki saya. Ya itu. Atau kalau di situ sudah ada ketentuan bahwa seseorang itu membayar, maka bahasanya bisa, ya Allah, berikan kemudahan orang itu untuk bisa menunaikan kewajibannya. Masya Allah. Ya toh, lebih santun ya wajib membayar tadi ya. Iya. Maka didoakan, ya Allah, berikan orang itu rezeki supaya bisa melaksanakan kewajiban administrasi untuk pendidikan ini. Iya. Jadi pendengar yang sangat saya hormati, betapa kontrasnya kehidupan ini ya. Gitu. Ini ada orang yang hidupnya diabdikan untuk mengajar ngaji, dan kekurangan uang untuk biaya keluarganya. Satu sisi di sana orang yang tidak pernah ngurus Quran, tetapi hidupnya rezekinya berkecukupan, bahkan berlebihan. Ya Allah. Ya toh. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengetuk hati seluruh orang-orang yang berpunya ya, kelebihan Allah itu. Perhatikan Al-Quran, pengajar-pengajar Al-Quran itu. Ya. Perhatikan pengajar-pengajar Al-Quran. Mungkin kita tidak bisa mengaji, tapi membuat orang bisa ngaji karena kita menyemangati guru ngaji, kan kita dapat saham. Dapat aliran pahala. Ibu siapa tadi? Ibu Syafiah di Gedangan. Oh, Syafiah di Gedangan. Ya. Itu tolong nanti kirim nomor HP-nya Bu ke Mas Ishak ya. Nanti akan kita doakan bersama. Ya.
Baik, terima kasih Bu Nji. Baik, ini juga ada yang bertanya. Boleh kita ke Instagram ini ya Prof ya. Boleh. Juga ada yang bertanya. Assalamualaikum Prof ya. Dari Ibu Siti Khotijah ini ya. Kalau menunda haid hukumnya itu bagaimana Prof? Ini Untuk Ramadan ini nggak ya. apa-apa. Tidak apa-apa ya Prof ya. Nggak apa-apa. Nanti tanyakan lagi kepada Ustadz Abdurrahman Hafiz. Untuk lebih detailnya ya Prof ya. Ya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Yuni ini Prof ya. Jadi Yuni kalau menunda pun harus konsultasi dokter. Oh ada. Tidak boleh diputuskan sendiri. Ya. Dokter nanti yang tahu. Dokter nanti yang tahu. Lah sama kan orang berhaji itu menunda kan bisa. Ya kan gitu, konsultasi. Nah, sama dengan kenapa ditunda? Iya, saya kalau tidak Ramadan tuh saya ini berat puasa itu karena nggak ada temannya, gitu ya. Sehingga kemarin tuh saya punya hutang belum terbayar yang tahun ini gitu. Karena dia pekerja keras, toh dia itu nanti kalau nggak Ramadan itu hampir agak kesulitan karena nggak ada temannya gitu. Masya Allah. Nah, kan berarti niatnya baik. Lanjut. Selanjutnya ini Prof ya, dari Ibu Yuni diberikan ini ya. Prof mau tanya, sholat jamaah atau taraweh saat imam baca Al-Fatihah, saya baca iftitah, apa saya benar? Dan saat saya baca surat saya baca Al-Fatihah. Lebih baik mendengarkan saja. Mendengar imamnya ini ya Prof ya. Mendengarkan imamnya saja. Mendengarkan imam saja sebab bacaan iftitah itu kan ya sunnah toh itu. Tapi juga tidak ada masalah ya. Saya tidak sampai batal. Tapi kalau dengan mendengarkan Fatihah itu tambah geleor, ya, tambah pikirannya melayang-layang, maka diatasi dengan itu juga boleh. Oh, jadi ini kondisional kita menyikapi keadaan itu ya Prof ya. Baik, ya. Ini sebenarnya juga masuk banyak dari Instagram juga ini Prof ya. Dari tambah lagi ya Prof ya, nggak apa-apa. Ini untuk mendapatkan buku-buku Prof Ali itu gimana caranya ini Prof ya? Ya ke telepon masih sak aja toh. Langsung ke El Victor bisa ya Prof ya. Masih sak aja. Itu ya Bapak ya. Baik, kita terima telepon boleh Prof ya? Boleh. Ya, dari Cak Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi itu saya itu sholat subuh berjamaah gitu. Imamnya itu baca surat Fatihah gitu. Terus itu dia itu langsung sujud. Terus dia berdiri baca surat panjang lagi itu apa ada dalilnya? Saya juga bingung. Berjamaah itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu namanya sujud tilawah Pak Yid. Ya. Itu di dalam Quran itu ada sekian puluh ya, beberapa puluh ayat yang kalau dibaca waktu sholat, di luar sholat pun itu kita diperintahkan bersujud. Itu kalau dalam Al-Quran itu di pinggirnya itu ada tulisan as-sajadah gitu ya. Artinya ayat kalau mendengarkan ini. Jadi itu namanya sajadah. Nah, Pak Yid terkejut karena tidak diberitahu oleh imam dulu lah. Gitu. Jadi saya yakin itu yang dibaca itu adalah surat as-sajadah rakaat pertama atau rakaat kedua. Subuh Jumat. Ya. Itu innama yang dibaca tadi itu ini loh Pak Yid itu. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu as-sajadah. Yang intinya itu orang yang mukmin itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu bersujud, maka kita bersujud untuk menunjukkan, nah saya mukmin. Itu ya Kak. Ya itu idealnya memang imam itu memberitahu nanti Bapak di tengah-tengah ini ada ayat yang kita sujud dan kita kembali lagi berdiri. Nah nanti ketika tadi itu Pak Yid itu nanti ketika imamnya berdiri mesti baca tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah itu berdiri lagi. Terus setelah itu rukuk sujud. Ya ginilah kalau Bapak
Ngaji. mendengarkan gini lalu nyalakan imam. Ya toh. Nggih, Prof. Terus Ya. seperti tidak sah. Ya Allah. Ya, makanya kita perlu belajar terus gitu. Nggih, nggih. Baik. Ini waktunya ngepres Habis, ini, Prof ya. Sudah. Padahal ini banyak pertanyaan baik di Instagram maupun di Enggak WA. apa-apa kan masih ada waktu. Nggih, Selama Masya Allah. sama-sama masih hidup kan masih ada waktu. Amin, amin, amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, melalui Ramadan berikan kami sekeluarga ini bahagia Amin, dunia ya Allah. dan akhirat kami. Jadikan kami semuanya ini selalu bahagia dan selalu membahagiakan orang. Amin ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, matur sembah nuwun Prof kajiannya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.